Hello everyone, welcome back to my vlog. It's been a while, it is. Jadi sesuai dengan judulnya, gue hari ini ingin bercerita mengenai bagaimana perjalanan gue untuk bisa akhirnya mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut S3 di University of Leeds, UK. Jadi saat ini gue ambil studi di School of Food Science and Nutrition. Doakan ya, ini karena baru banget masuk ke sini, baru 1 bulan lah terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi perjalanannya masih panjang. Bahkan mungkin untuk dikatakan official PhD student aja masih harus ada beberapa tahap yang dilalui gitu. Nah, ada beberapa DM, jadi ketika persiapan gue untuk pindah ke sini bilang, tolong dong ceritain gimana persiapannya hingga sampai akhirnya bisa pindah ke sini gitu. Jadi memang pada saat itu serba cepet semuanya gitu ya. Cuman memang kalau misalkan dilihat persiapannya cepat, tapi sebenarnya apa yang gue usahakan itu udah sangat-sangat dari lama gitu. Di tahun 2017 itu waktu gue tahun pertama S2 itu gue udah ditawarin gitu, apakah mau melanjutkan untuk studi S3 di kampus tempat dimana gue melanjutkan S2 pada saat itu. Pada saat itu memang sangat pengen gitu ya, maksudnya langsung dari S2 langsung lanjut S3. Cuman setelah diskusi panjang lebar sama supervisor, ternyata supervisor pengen gue dapat beasiswa yang sama beasiswa pada saat S2. Namun sayangnya memang list kampus pada LPDP itu waktu itu berubah, dan kampus gue waktu itu udah nggak ada di list. Jadi mau tidak mau gue harus mencoba beasiswa yang lain gitu. Dan akhirnya setelah berdiskusi, karena tidak memungkinkan satu dan lain hal, akhirnya ya udahlah gue pulang dulu. Nanti gue coba untuk daftar ke kampus tersebut melalui jalur beasiswa lain dari Indonesia gitu. Nah, setelah gue pulang ke Indonesia tahun 2018, gue kerja gitu ya. Di sela-sela pekerjaan gue coba terus tuh untuk bisa memastikan bahwa gue bisa diterima di kampus tujuan dan dapat beasiswa gitu ya. Tapi sayangnya memang mungkin bukan takdirnya, pada saat itu mendapat penolakan dari beberapa kali percobaan gitu ya. Jadi gue daftar max itu kayaknya 2 atau 3 kali gitu. Itu gagal bahkan untuk di seleksi administrasi. Mungkin karena memang esai gue nggak begitu meyakinkan gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang lain, gue juga nggak tahu. Kemudian karena keinginan untuk studi lanjut S3 tuh waktu itu sangat-sangat menggebu-gebu, jadi ya udahlah gitu, kalau misalkan max nggak lolos gue coba untuk studi di negara lain gitu. Jadi waktu itu gue coba juga AAS, namun sayangnya juga waktu itu AAS juga nggak dapet. Setelah beberapa kali penolakan, gue nggak menyerah gitu, gue pengen tetap gitu menghidupkan mimpi gue gitu. Ini mimpi gue dan gue harus bisa mencapai mimpi ini gitu dengan segala macam dengan segala macam kemungkinan yang ada. Pada saat itu akhirnya ya udahlah, gue fokus untuk cari-cari beasiswa lain sampai akhirnya di tahun 2019 waktu itu ada pendaftaran CPNS, dan akhirnya alhamdulillah dapet. Di tahun 2020 gue dapet CPNS, dan pada saat itu memang kan nggak bisa langsung tuh dari CPNS untuk langsung sekolah. Jadi pada saat itu ya udahlah gue ngerem dulu gitu, tapi persiapan untuk segala macam tuh masih gue usahakan gitu. Sampai akhirnya di tahun 2022 gue dikasih kesempatan dari institusi gue untuk mencoba mendaftar gitu ya. Jadi dibuka lagi tuh kesempatan gitu untuk bisa lanjut S3. Jadi pada saat itu bener-bener sangat seneng tapi sekaligus pressure-nya tinggi banget. Kenapa tinggi banget? Karena itu gue ingat di tahun 2022 bulan Juni minggu kedua, waktu itu tiba-tiba di rapat ditanya, ini siapa yang bersedia untuk studi lanjut di tahun ini gitu, untuk daftar di tahun ini. Dan bulan Juni ke Desember tuh kan kayak tinggal menghitung bulan gitu. Pada saat itu kayak gue pengen sih, cuman kayak nggak mungkin kalau misalkan gue bisa dapet untuk sekolah pada saat itu di tahun 2022. Akhirnya waktu itu gue bilang, gimana kalau misalkan cobanya tahun ini tapi kuliahnya tahun depan, karena tidak memungkinkan buat gue ya pada saat itu untuk mengusahakan bisa daftar di tahun yang sama terus kuliah di tahun yang sama gitu. Pada saat itu akhirnya ya udah nggak apa-apa, katanya coba aja di tahun ini tapi kuliahnya nggak apa-apa di tahun depan gitu, at least nyobanya di tahun ini. Pada saat itu ya udah akhirnya gue dapat info kalau misalkan LPDP itu buka di bulan September, di bulan Juli. Jadi itu bulan Juni, terus LPDP buka bulan Juli, ditutup awal Agustus gitu. Pada saat itu agak kayak, wah ini kalau misalkan nggak bisa
melayang nih kesempatannya, karena waktu itu udah diingetin juga kalau misalkan tahun ini nggak dapet, ya belum tentu tahun depan ada kesempatan lagi, karena mungkin kesempatan itu akan diberikan kepada teman-teman gue yang lain gitu. Pada saat itu kayak ya udah lanjut aja gitu. Pada saat itu di bulan Juni itu sekitar minggu kedua, akhirnya ya udah gue langsung cari-cari informasi apa aja sih beasiswa yang buka, karena waktu itu nggak fokus doang ke LPDP. Waktu itu Max ini kayaknya bakal buka, terus Fulbright juga bakal buka, LPDP bakal buka. Jadi ada 3 beasiswa yang pada saat itu udah kayak ada di otak gue untuk gue coba gitu. Sampai akhirnya untuk daftar itu yang paling cepat adalah LPDP, karena waktu itu LPDP ya di bulan Juli gitu ya. Dan gue belum punya sertifikat IELTS sama sekali. Jadi pada saat itu gimana caranya gue bisa dapat sertifikat IELTS dan sesuai dengan yang diminta sama LPDP dan juga kampus tujuan gitu. Jujur, gue belum pernah ambil official IELTS test sama sekali. Jadi pressure-nya sangat tinggi, gue harus lolos. Kalau nggak lolos, maksudnya nggak dapat nilai yang sesuai gue inginkan, itu kayaknya nggak tahu kapan lagi bakal nyoba gitu. Jadi waktu itu ya udahlah, gue booking at least di bulan Juli gue tes gitu ya. Udah akhirnya di minggu kedua bulan Juni itu gue mencoba untuk kayak belajar lagi di sela-sela kesibukan yang ada, karena memang pada saat itu nggak tahu ya, itu kerjaan lagi peak-peaknya banget. Jadi mungkin sehari itu cuma bisa nyisain waktu 1-2 jam untuk belajar, dan itu pun kayak di malam hari. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ambil tes itu di bulan Juli tanggal 20. Tanggal 20, nah lucunya itu di awal Juli gue diminta untuk mendampingi beberapa mahasiswa untuk ada kompetisi di luar Pulau Jawa, yang mana pada saat itu gue pikir, oh mungkin gue juga bisa sambil belajar lah di sana. Akhirnya gue bawa buku tuh segala macamnya, bekal lah segala persiapan. Tapi ternyata pas di sana, seminggu tuh di sana itu nggak ada waktu sama sekali untuk gue bisa belajar IELTS, karena memang kegiatannya padat banget. Akhirnya kepotong 1 minggu, itu benar-benar yang belajar cuman total mungkin 1 bulan ya, dari mulai diizinkan sampai ke tes IELTS. Jadi kayak yaudah mau nggak mau 1 bulan ini harus gue manfaatkan gitu. Setelah 1 bulan waktunya datang gitu ya, gue belum menghubungin profesor-profesor gitu ya, calon-calon profesor yang pengen gue daftarin gitu, yang pengen gue ada di sana gitu, yang pengen jadi yang gue pengen jadi mahasiswanya gitu pada saat itu. Terus akhirnya kayak gue harus make sure dulu gue dapet IELTS yang sesuai dengan yang diminta, karena takutnya kayak gue hubungin sekarang ternyata IELTS-nya nggak nyampe dan kesempatannya nggak ada lagi, ya mau kapan gitu ngegantungin lagi gitu. Jadi akhirnya ya udahlah gitu. Akhirnya pada saat itu gue memutuskan untuk gue harus dapet at least 6,5 pada saat itu gitu ya, karena memang yang dibutuhkan itu di kampus itu rata-rata 6,5, dan juga di beasiswa karena waktu itu ambil yang PNS TNI Polri itu juga mintanya 6,5. Jadi waktu itu at least ayolah bisa 6,5 gitu. Nah waktu itu akhirnya belajar dengan penuh pressure. Di waktu ujian juga kayak bener-bener banget itu pressure-nya kerasa, apalagi waktu speaking itu kayak sambil jawabin pertanyaan dari interviewer tuh kayak mikir, ayo kalau nggak lolos sekarang kapan lagi gitu, kesempatan nggak akan mungkin datang 2 kali pada saat itu gitu ya. Terus akhirnya udah beres, agak hopeless karena kayak wah ini kayaknya nggak akan sesuai dengan ekspektasi gitu. Cuman akhirnya di tanggal berapa ya waktu itu, kayak mungkin 5 hari dari situ akhirnya hasil IELTS keluar, dan alhamdulillah dapat di luar prediksi gitu ya, akhirnya melampaui target gitu. Dan itu kayak itu benar-benar sedih banget, karena ini salah satu pembuka gitu jalan untuk gue bisa daftar S3. Pada saat itu setelah official skornya keluar, langsung gue hubungin beberapa supervisor. Nah untuk menghubungi beberapa supervisor, jadi sebelumnya gue tuh udah kayak kepengen daftar di beberapa universitas yang memang ada di list LPDP gitu ya. Sayangnya kampus S2 gue nggak ada pada saat itu. Akhirnya ya udah gue coba, dan pada saat itu gue berpikirnya ya udahlah US karena nggak tahu kenapa kayak pengen aja gitu mencoba gimana sih pendidikan di US. Tapi akhirnya setelah beberapa pertimbangan akhirnya kayak coba juga sih kayak ngehubungin
profesor di tempat lain gitu. Dan waktu itu akhirnya ngobrol juga sama senior gue waktu S2, jadi beliau waktu itu S3, Mbak Kiki, jadi shout out to Mbak Kiki. Jadi waktu itu kayak gue berdiskusi nih, kira-kira gimana ya, mending daftar ke mana ya, maksudnya kampus yang bagus di food science and nutritionnya, food science lah pada saat itu kepikirannya. Terus waktu itu beliau bilang ya udah kenapa nggak dicoba juga di Australia atau di UK. Pada saat itu nggak tahu kenapa gue kayak kayak agak sedikit ini ya meng-underestimate diri gitu, kayaknya ke UK kayaknya nggak bisa deh gitu. Pada saat itu aku bilang kayak ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Terus waktu itu udah dicoba aja dulu gitu, kita nggak pernah tahu gitu kan kampus mana yang bakal menerima kita. Ya udah akhirnya waktu itu at least ada 8 kampus yang gue email, maksudnya ada 8 profesor yang gue email, dan gue dapat balasan kayak sekitar 4 balasan gitu. Dan pada saat itu ya udah gue coba diskusiin juga sama pembimbing S2 gue, ini kira-kira yang mana nih yang paling cocok gitu, dan kayak kira-kira peluang untuk bisa mengembangkan diri itu di mana gitu yang paling banyak. Maksudnya tuh gini ya kan, studi S3 tuh nggak melulu tentang riset kita, tapi bagaimana juga kita bisa membangun networking. Ketika nanti kita pulang ke Indonesia, kita punya networking itu untuk bisa mengembangkan penelitian itu di Indonesia gitu. Jadi pada saat itu kayak gue harus bisa yang memang ketika gue di sana gue juga bisa mengembangkan diri untuk beberapa tahun ke depan gitu setelah gue lulus. Jadi jalinan kerjasama itu tuh masih ada gitu. Akhirnya waktu itu profesor gue bilang, udah kamu kalau misalkan memang bisa diterima, saya pengen kamu di Leeds gitu. Karena Leeds adalah salah satu kampus dengan food science terbaik di dunia. Terus waktu itu kayak, oke gitu. Akhirnya UK kan yang dipilih sama beliau. Terus akhirnya karena Leeds ini adalah salah satu juga yang ngebalas email gue dengan positif, akhirnya ya udah, akhirnya gue approach terus yang di Leeds. Dan akhirnya di bulan itu gue ngehubungin itu tanggal 25 Juli, tepat setelah nilai IELTS keluar. Terus respon pertama itu di tanggal 26 Juli. Jadi 26 Juli itu akhirnya direspon dan kayak ya udah katanya daftar aja segala macam. Akhirnya tanggal 27 Juli gue daftar kampusnya sambil ngobrol-ngobrol, sambil email-emailan sama calon supervisornya gimana nih kira-kira gitu, karena gue juga pengen daftar beasiswa. Sampai akhirnya di tanggal 3 Agustus gue diminta untuk interview sama beliau, sama calon supervisor gue pada saat itu. Pada saat itu ini bodohnya gue ya, jadi memang pada saat itu supervisor gue tuh bilang katanya it will be a casual conversation, so you don't need to prepare anything. Ya meskipun you don't need to prepare anything, kan gue sebenarnya harusnya tahu gitu ya apa yang mau gue lakukan di sana gitu. Harusnya gue bisa menguasai segala apa yang gue tulis gitu di rencana riset gue dan apa yang telah gue lakukan di S2 dan S1 gue. Pada saat itu karena terlena karena bilangnya casual conversation, jadi gue nggak mempersiapkan apa-apa. Dan boom, ketika interview itu kayak ditanya macem-macem, yang mana kayak gue ngerasa gue bisa jawab, cuman kayak di permukaan doang gitu loh, nggak sampai kayak in detail. Sampai akhirnya itu beres interview, itu interview sekitar 1 jam. Gue kayak ini kayaknya nggak akan dapet deh gitu, kayaknya beliau nggak akan mau untuk nerima gue sebagai calon mahasiswanya. Cuman ya Allah tuh maha baik ya, alhamdulillah juga tiba-tiba sorenya beliau bilang dia sangat tertarik dengan gue dan dia pengen gue jadi studentnya gitu. Jadi pada saat itu kayak senang banget, bener-bener senang banget. Dan beliau bilang juga kira-kira dokumen apa aja yang kamu persiapkan untuk kamu bisa daftar beasiswa. Terus waktu itu kan bilang juga kalau misalkan gue butuh LOA, karena kalau mau daftar LPDP, kalau misalkan udah dapat LOA, udah diterima sama kampus, berarti nanti akan agak memudahkan di prosesnya, karena ada satu step yang bisa di skip, which is step kedua, yaitu substansi. Jadi pada saat itu kayak ini kalau misalkan bisa, gue bisa nge-skip satu nih gitu. Chance gue untuk bisa diterima ya lebih banyak gitu. Oke, ada iklan dulu. Nah, terus akhirnya setelah itu ya udah, akhirnya, dan itu nggak ngerti lagi ya, supervisor gue tuh benar-benar suportif. Dia kayak mengusahakan, dia benar-benar aktif sekali berkomunikasi dengan kampus. Dan akhirnya itu di tanggal 3 Agustus gue dapet LOA dari kampus, di mana penutupan LPDP itu di tanggal 4 Agustus. Dan itu tanggal 3 Agustusnya adalah jam 1
11 malam waktu Indonesia. Jadi waktu itu jam 11 gue udah hopeless, kayak ya udahlah nggak apa-apa kalaupun misalkan emang nggak dapet LOE, gue daftarnya tanpa LOE aja gitu. Which is gue juga udah mempersiapkan 2 kampus lain pada saat itu kan. Terus akhirnya daftar LOE yang kemudian pakai LOE, akhirnya pakai LOE itu daftarnya baru besoknya tanggal 4. Tanggal 4 pas daftar LPDP itu nih bodohnya lagi, jadi waktu itu nggak kayak ngecek apa aja sih yang sebenarnya bakal diisi di formulir LPDP gitu, karena pada saat itu pikiran gue kayaknya daftarnya tuh mungkin mirip sama ketika di tahun 2015 gue daftar gitu. Padahal udah totally different gitu loh. Jadi bener-bener ada banyak banget short essay yang memang harus gue jawab. Dan itu gue daftar sore hari karena waktu itu kebetulan lagi ada penerimaan mahasiswa baru. Dan gue jadi panitia, jadi nggak punya waktu, cuman punya waktu kosong itu di sore hari untuk isi-isi formulir. Dan gue itu sambil rapat rapat PKKMB, gue isi formulirnya, terus gue minta temen gue gitu ya, minta rekan kerja gue untuk at least baca gitu kira-kira apa sih yang jadi ganjelan dari esai yang gue buat. Jadi gue minta waktu itu pendapat ke beberapa orang, dan pada saat itu akhirnya ya udah gitu, ada beberapa yang direvisi segala macam. Akhirnya yaudah gue submit gitu. Setelah submit udah kayak tenang gitu kan. Tapi tiba-tiba di minggu minggu kedua setelah submit itu kepikiran gara-gara gue tuh kayaknya salah untuk nge-submit tanggal terbitnya sertifikat IELTS gue. Jadi harusnya kan yang disubmit itu adalah tanggal tesnya, bukan tanggal terbitnya. Padahal sebenarnya nggak beda jauh juga, tanggalnya bedanya 2 hari gitu. Dan sebenarnya itu nggak akan jadi masalah, cuman ya jeleknya gue tuh kalau misalnya ada sedikit masalah tuh selalu kepikiran. Pada saat itu kayak aduh ini takutnya administrasi aja nggak lolos segala macam bla 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 bla. Akhirnya singkat cerita karena gue lolos, alhamdulillah gue lolos di tanggal 11 November. Itu momen gue nangis, gue telepon orang-orang terdekat gue sambil nangis kayak I've been waiting for that for like 4 years gitu ya. Dan akhirnya dapat gitu. Karena yang orang lain lihat ya mungkin perjuangan gue tuh cuman ya di 2 bulan itu aja, di bulan Juni Juli gitu aja gitu. Padahal sebenarnya yang gue persiapkan itu udah dari jauh-jauh hari. Makanya ada beberapa orang yang bilang kayak ih bagus banget ya IELTS-nya, kayak bisa one shot langsung dapat skor yang diinginkan. Sebenarnya nggak gitu. Maksudnya gue mulai melihat IELTS itu di tahun 2018 gitu. Gue mulai buka-buka, mulai belajar IELTS itu di 2018, meskipun memang nggak se-concern pada saat gue persiapan untuk beasiswa. Karena sebenarnya waktu daftar S2 gue pakainya TOEFL, jadi gue benar-benar nggak tahu tuh IELTS itu kayak gimana. Jadi ini mungkin sedikit cerita buat teman-teman semua. Ini jadi kemana-mana ya, ini juga kayaknya udah lama banget berceritanya, tadinya bilangnya mau sedikit. Gue berharap sih apa yang terjadi pada gue itu bisa jadi jadi pembelajaran buat gue juga gitu, bahwa sebenarnya kalau misalkan kita punya mimpi, coba aja gitu, hidupkan mimpi itu gitu, dan coba untuk bisa dapetin mimpi itu, karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu datangnya kapan gitu ya. Jadi gue juga kayaknya kalau misalkan gue nggak persiapan dari dulu, mungkin pada saat gue ditanya untuk mau nggak untuk coba beasiswa, mungkin gue nggak akan siap gitu. Karena jujur gitu ya, gue belajar speaking itu tiap hari. Jadi tiap hari gue ngobrol pakai bahasa Inggris, menyisakan kayak 1-2 jam gitu tiap hari, ngobrol sama orang asing gitu ya, sama stranger. Itu benar-benar yang gue jadwalin gitu, karena gue kayak pengen aja gitu gue bisa menguasai speaking itu, dan ketika nanti ada kesempatan untuk bisa studi lanjut, gue bisa menggunakan itu gitu. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu nih kira-kira kesempatannya datang kapan, it's okay, you just have to focus on what you want to be in the future gitu loh. Ya kejar aja mimpinya. Kita nggak pernah tahu, yang tahu Allah gitu ya. Semua udah dipersiapkan, jadi ambil kesempatan itu ketika memang kesempatan itu ada.
Jadi sampai di sini vlog gue kali ini. Thank you for watching and see you.